إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركهم على الملة الحنيفة السمحة وعلى الطريقة الوادهة الغراء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan dan kita nantikan bersama, yaitu syafaat dan pertolongannya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa meneguhkan keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas serta totalitas mengharapkan ridho dan keberkahan darinya semata, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semua, dan begitu juga sebaliknya bahwa apa yang dilarang adalah kemudaratan bagi kita jika kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada itu, kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hidup kita di alam dunia ini adalah bagian dari upaya untuk menggapai kebahagiaan kelak kita di akhirat. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan yang kita harapkan dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan dunia ini adalah lahan di mana kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh yang akan menjadi bekal bagi kita kelak kehidupan di akhirat, yang mana hidup ini adalah rihlah di mana kita pada saat ini berada di dunia dan kelak kita akan berpindah pada alam yang dimana di sana kita akan dimintai segala amal perbuatan kita dan bekal selama kita hidup di dunia. Maka daripada itu
Al-Imam Ahmad bin Hasan rahimahullah, beliau berkata, "Ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka." Beliau mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita memperbanyak amal soleh kita, sedangkan akhirat adalah tempat di mana akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu dari amal yang kita lakukan selama di dunia. Dan barang siapa yang tidak pernah memperbanyak amal ataupun beramal soleh selama di dunia ini, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nadima hunaka, maka mereka akan senantiasa mendapatkan kerugian kelak, yaitu di alam akhirat. Maka daripada itu, untuk menggapai suatu amal baik, amal soleh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita benar-benar berniat untuk menggapai keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itulah yang akan menjadikan pembeda antara mana amal yang kita lakukan yang bernilai ibadah dan mana amaliyah biasa yang merupakan aktivitas kita sehari-hari. Dan dengan doa itu juga akan membedakan mana antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dengan niat yang tulus dan ikhlas serta mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semata, itulah yang akan menghantarkan pada amaliyah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi bekal kelak kita di akhirat. Dan dengan cara seperti itulah kemudian kita akan dijadikan sebagai hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan selalu meningkat derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rabi bin Abbas radhiyallahu an berkata, "Alamatu hubbillah kasratu dzikruhu, fa innaka la tuhibbu syai'an illa aksarta min dzikrihi." Bahwasanya tanda-tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita selalu yaitu ingat kepadanya. Kita cinta kepada keluarga kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak-anak kita, dan kita cinta kepada suatu apapun yang kita cintai, maka kita akan selalu mengingat kepadanya. Terlebih ketika kita cinta kepada Allah, maka kita pun harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tasbih kita, baik takbir kita, baik tahlil kita adalah bagian daripada bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketahuilah, wa'lam anna tarkad dzanbi ahwanun min talabit taubah, fala taqul sa'af'alu dzanba wa atub farubbama la tuwaffaqa li taubatin. Maka ketahuilah bahwasanya meninggalkan yaitu kesalahan ataupun dosa adalah lebih baik daripada memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sekali-kali kita mengatakan bahwa aku akan melakukan suatu pekerjaan yang di dalamnya adalah dosa dan kemudian aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya belum tentu niat taubat kita kemudian diterima, atau bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Maka daripada itu, kita senantiasa untuk merawat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut itulah kemudian kita akan menjadi hamba yang taat dan patuh untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafallah
akhafallahu anhu kulla syai'in wa man khafan nas akhafuhullah min kulli syai'in. Sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu. Dan barang siapa yang takut kepada manusia, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan dirinya yaitu takut untuk melakukan sesuatu hanya karena manusia itu sendiri. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama giring ibadah kita, giring hati kita, giring pikiran kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Bahwasanya ketika atau setiap kenikmatan yang diberikan kepada hamba yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sia-sia. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia ini adalah amal atau ladang amal, mazra'atul akhirah, yaitu lahan di mana kita memperbanyak ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amaliyah yang kita dasari dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat yang tertinggi dari nilai ibadah kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.